Pada program tayangan perdana Sowan Politik ini, kami Trends Topic mempersembahkan berbagai serba-serbi fenomena yang berlangsung di tahun politik 2023, yakni tahun sebelum menjelang digelarnya pemilihan umum, baik pemilihan umum presiden, pemilihan umum legislatif, hingga pemilihan kepala daerahnya. Tayangan edisi kali perdana Sowan Politik kami di kanal Trends Topic ini, kami akan memunculkan para tokoh-tokoh politik, pengamat politik dan sebagainya, untuk memberikan beragam pandangan serta argumennya, tentang berbagai hal langkah-langkah politik dari masing-masing partai, termasuk langkah dan strategi yang dilakukan oleh masing-masing bakal calonnya, sebelum dimulainya gentra pemilu digaungkan di tahun 2024 mendatang. Seperti yang akan dihadirkan pada edisi awal tayangan Sowan Politik kali ini, yakni seorang politikus dari Partai Keadilan Sejahtera PKS, yang saat ini duduk menjabat sebagai Sekretaris DPD, PKS Kabupaten Bogor, sekaligus tenaga ahli anggota DPR RI, Fahmi Alaidrus dari Komisi 10, yaitu, Wasto Sumarno, menjadi target pertama Trends Topic, untuk diwawancarai guna menyampaikan beragam banyak hal pandangannya, tentang seperti apa masa depan Kabupaten Bogor, di 5 tahun mendatang, pasca pemilu nantinya, sebagai kabupaten termaju, dengan logo di hari jadinya yang ke-541 tahun, tuntas, harmonis, dan makmur. Kang Mas, saat ini kegiatan Kang Mas, selain bergelut tetap di bidang politik, ada atau kegiatan apa yang saat ini sedang Kang Mas geluti di luar bidang dunia politik? Iya, karena memang sebenarnya selalu terkait ya dengan politik. Saya ada yayasan yang mengelola pendidikan, ya, untuk anak-anak TK dan ini sudah membangun masjid juga. Membangun masjid. Lainnya kegiatan sosial saja di sini di masjid, Luar biasa, di komplek. Ya, tidak jauh dari itu. Semua kegiatannya terintegrasi dengan kegiatan sosial pendidikan. Saya juga masih melanjutkan kuliah. Masih melanjutkan kuliah untuk mengambil S3, S2? Profesor? S2. Oke, Kang Mas, ini aktivitas cukup padat ya, melelahkan ya. Apalagi mungkin setiap hari pulang pergi Jakarta Bogor. Karena ada pandemi kemarin, jadi ada hikmahnya. Jadi kegiatannya ada luring, ada daring, ada online, ada offline. Jadi tidak selalu ke kantor ya, tidak selalu ke Jakarta maksudnya. Ini cukup ini juga ya, Kang Mas ya. Jadi sekarang Kang Mas boleh dibilang cukup luar biasa juga setelah Kang Mas cooling down tahun periode kemarin ini sampai sekarang ini tidak lagi duduk sebagai anggota dewan yang terhormat, tapi sekarang malah duduk sebagai tenaga ahli. Ini bagaimana nih Mas? Ada cerita skenarionya bisa lari ke Senayan di Sekjen sana sebagai tenaga ahli untuk anggota DPR RI Fahmi Alaidrus di Komisi 10, Mas. Iya, kalau cerita sedikit memang saya ini bukan siapa-siapa ya. Ketika mahasiswa di PP memang kita ikut aktif di organisasi, demikian juga di keagamaan begitu. Nah, kemudian ikut bergabung dengan PKS, Partai Keadilan Sejahtera, waktu itu Partai Keadilan. Nah, saya kemudian lebih banyak dibesarkan tanda petik oleh partai, begitu. Bahkan bertemu jodoh pun di partai. Gitu. Luar biasa. Nah, kemudian saya jadi pengurus partai
dan 2 periode di DPRD ya dari 2009 sampai 2019. Setelah itu 2019 kemudian dicalonkan oleh partai ke pusat dan sekarang tidak jadi anggota dewan tapi kemudian diminta untuk menjadi tenaga ahli anggota dewan gitu. Sebenarnya sih mungkin karena punya pengalaman 2 periode saja di DPRD. Iya. Dan Jadi itu sebagai ilmu ya? Iya, sebagai pengalaman yang berharga. Dan ternyata banyak hikmah dan banyak hal yang kita dapatkan ya di 2 periode di DPRD. Kita sebagai wakil rakyat lah. Iya. Nah sekarang kita sebagai rakyat bisa mengevaluasi diri. Iya. Bisa juga kemudian melihat tingkah laku kita ketika di DPRD oleh diri sendiri gitu. Di mana kurangnya, kemudian apa yang seharusnya kita lakukan begitu. Ternyata menurut kita sendiri masih sangat kurang untuk maksimal sebagai anggota legislatif atau wakil rakyat gitu ya. Kalau untuk kontribusi kepada masyarakat lah begitu, walaupun tetap ada lah apa yang kita lakukan begitu sesuai tupoksi. Tapi setelah di DPRD sekarang jadi tenaga ahli di pusat, kemudian kita bisa melihat oh dulu itu ketika kita jadi anggota DPRD begini ternyata. Jadi bisa berkaca diri di sana. Bisa berkaca diri begitu. Iya. Oke. Saya JP Sukapura dari Trends Topic. Kita akan mengupas di acara segmen untuk program Sowan Politik bersama Pak Wasto. Kalau boleh tahu panjangannya? Pak Wasto saja, yang kebetulan saat ini duduk sebagai sekretaris DPD PKS Kabupaten Bogor, di mana kegiatan sehari-hari adalah sebagai tenaga ahli anggota DPR RI, yakni Bapak Fahmi Alaidrus di Komisi 10 dari PKS ya. Oke, lebih lanjut kita akan banyak berbincang-bincang tentang tahun politik di tahun 2023 saat ini menjelang 2024. Apa saja sih yang akan disampaikan oleh Pak Wasto, kalau saya manggilnya Kang Mas. Ya. Nah, jadi apa saja yang nanti akan diulas atau diceritakan, pandangan-pandangan ke depan, seperti apa Kabupaten Bogor ke depannya, siapa sosok yang paling tepat, seperti apa kriterianya yang cocok untuk memimpin Kabupaten Bogor. Tunggu sejenak dari Sowan Politik. Kali ini saya akan banyak bertanya langsung kepada sosok yang tidak asing lagi, yakni Kang Mas Wasto, untuk bagaimana pandangan beliau ini baik sekarang di tahun politik sampai 2024 hingga 2028 mendatang, terkait bagaimana Kabupaten Bogor ini bisa merealisasikan sebagai kabupaten termaju, termasuk juga dengan moto barunya tuntas, harmonis, dan makmur. Oke, Kang Mas, seperti apa pandangan Kang Mas untuk tahun politik saat ini menjelang 2024? Nah, sosok seperti apa atau figur seperti apa serta
kriteria seperti apa yang nanti mampu memimpin Kabupaten Bogor mulai tahun 2024 selanjutnya mendatang hingga 2028 dalam merealisasikan itu tadi, tuntas, harmonis, dan makmur serta Kabupaten Bogor termaju. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sebagai partai politik dalam menyongsong pemilu 2024 nih, sebenarnya yang perlu kita tingkatkan hanya intensitas ya. Jadi rekam jejak, potret parpol dan para kader serta pengurusnya itu sangat berpengaruh terhadap elektabilitas dan penilaian masyarakat begitu. Jadi bagi kita tentu popularitas itu sangat penting begitu ya, tapi rekam jejak itu lebih penting karena rekam jejak kiprah itulah yang kemudian yang akan menjadi penilaian dari masyarakat gitu. Kita PKS itu punya politik kebangsaan yang sering disampaikan oleh Presiden PKS, dan spiritnya ini spirit dari keagamaan sehingga tidak dipengaruhi oleh momentum aktivitasnya, tapi spiritnya spirit yang sudah tertanam di dalam jiwa, bahwa ada hadis Rasul yang berbunyi ya Yuhannas absyus salam wasilul arham wa atimut ta'am wasallu bil laili wan nasuniyam tadkhulul jannah bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, kedamaian, kemudian perluas dan perkokoh silaturahim, membantu bagi yang membutuhkan atau memberi makan bagi yang membutuhkan, dan senantiasa mempunyai hubungan yang erat ya dengan Allah Subhanahu wa taala melalui aktivitas ibadah khususnya di sepertiga malam, dan ini pun yang akan menghantarkan baik individu maupun sebuah komunitas atau masyarakat jika aktivitas ini dilakukan secara simultan, kontinu, mengantarkan dia kepada janji Allah yaitu surga. Jadi aktivitas ibadah, aktivitas sosial, dan aktivitas kemasyarakatan itu sangat erat juga dengan aktivitas dan elektabilitas politik. Sehingga kalau kita sudah terbiasa begitu, maka dalam menyambut tahun politik itu yang perlu ditingkatkan intensitasnya saja begitu ya, intensitasnya, volumenya begitu ya, sehingga kemudian diketahui oleh masyarakat, diketahui oleh konstituen kita, apalagi dalam periode ini kita ada masa pandemi kemarin yang artinya ada waktu yang terputus secara fisik untuk berkunjung, bertemu, bersilaturahim dengan masyarakat. Di masa corona kemarin kan kita harus mengikuti arahan-arahan dari kesehatan, dari pemerintah agar tidak terkena dampak pandemi. Dan alhamdulillah pandemi sudah diangkat. Ya, kembali kita kepada kehidupan normal untuk melakukan aktivitas silaturahim, bertetangga, berkeluarga, bersaudara, begitu ya. Kemudian saling membantu, dan kemudian juga meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini aktivitas sosial, aktivitas kita yang juga berdampak terhadap elektabilitas politik begitu. Bahwa kemudian orang semakin tahu siapa dia, siapa mereka atas kiprahnya. Jadi kita tentu saja yang perlu kita tingkatkan adalah intensitas kita berkomunikasi dengan masyarakat dalam menyongsong pemilu 2024 ini begitu. Ya, dalam konteks Kabupaten Bogor ke depan, memang kita ketahui bahwa Kabupaten Bogor ini satu kabupaten yang luas ya secara
geografis dan penduduknya juga banyak. Kemudian rentang kendalinya juga lumayan, 40 kecamatan, 435 desa dan kelurahan. Ada sekitar 16.000 RT dan lebih dari 14.000 RW. Memimpin Kabupaten Bogor itu sesuatu banget begitu ya. Masyarakatnya agamis, masyarakatnya juga religius, banyak yang pinter dan cerdas begitu ya. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bogor itu kalau sosok pemimpin Kabupaten Bogor ke depan cukup mereka yang jujur, punya integritas gitu ya. Punya integritas dalam arti suasana eksternal hiruk pikuk politiknya itu kemudian bisa terkendali dan bisa dikendalikan begitu. Tentu saja jujur ini, integritas ini bermula dari masalah personal yang kuat dari sisi mental, keagamaan begitu ya. Apakah butuh juga yang punya pengalaman dalam organisasi, manajemen? Itu satu kebutuhan yang standar bagi setiap pemimpin begitu. Kemudian yang berikutnya, dia ya harus dekat dengan masyarakat, dengan semua level begitu, dan perhatian bukan hanya diartikan selalu dengan materi begitu ya, tapi perhatian dalam arti yang sesungguhnya, yang humanis, yang dekat begitu ya. Karena kalau tentang program pembangunan semua berpusat pada 3 hal: pendidikan, kesehatan, kemudian juga ekonomi ya. Bagi putra putri kita, tentu kita punya keinginan menjadi anak-anak di Kabupaten Bogor itu yang cukup besar jumlahnya menjadi anak-anak yang pintar, kaya, sehat gitu ya. Pintar, kaya, sehat, supaya mudah diingat. Artinya untuk membangun Kabupaten Bogor, masyarakat yang cukup banyak jumlahnya ini, pendidikan, kesehatan, ekonomi ini memang perhatian utama ya, dan itu adalah indikator sebuah pembangunan begitu. Jadi untuk memimpin Kabupaten Bogor, saya yakin banyak sekali baik itu tokoh pemuda begitu ya, dari organisasi, dari ormas, individu, dari aktivis partai yang punya peluang gitu. Yang penting memang punya integritas begitu ya, yang kuat, yang kokoh untuk memimpin Kabupaten Bogor ini, suatu kabupaten yang luas, yang jumlah penduduknya juga banyak begitu. Jadi memang apalagi ini penyangga dari Jakarta begitu ya, jadi membutuhkan kekuatan mental begitu ya, kemudian juga ya pengetahuan yang memadai begitu, pengalaman organisasi dan manajemen yang cukup gitu. Dan harus mau bekerja sama, berkolaborasi dengan semua stakeholder begitu ya, baik dengan kalangan swasta begitu ya, sektor swasta, kemudian masyarakat ya, kemudian juga para pendidik, peneliti, para politisi begitu, harus berkolaborasi, tapi harus menetapkan prioritas. Prioritas pembangunan itu dari mana dulu, sehingga semua masyarakat tahu, oh menuju Kabupaten Bogor yang sejahtera misalnya, maju itu, apakah kita mau mulai dari kota
atau mau mulai dari pinggiran begitu ya. Karena banyaklah teori membangun sebuah daerah untuk kemudian menuju sejahtera ya, menuju masyarakatnya yang berpengetahuan, pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Kesehatan ini harus menjangkau semua masyarakat. Jadi keadilan itu semua bisa akses, semua bisa menjangkau. Kita memperhatikan betul masyarakat yang tidak mampu, tapi juga kemudian bukan mengabaikan hak masyarakat yang mampu begitu. Jadi semuanya mendapatkan tempat sesuai dengan proporsinya dalam pelayanan terhadap mereka dari pemerintah begitu ya. Saya kira itu yang ke depan perlu kita dorong, bahwa pembangunan harus tuntas, kita harus membangun harmonis begitu ya. Kemudian juga ingin ada kemakmuran, itu keinginan kita semuanya, tapi itu tidak akan hadir ketika tidak ada rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat atau sosial masyarakat kita gitu. Oke, Kang Mas, untuk ke depan ini ya Kang Mas, tadi kita udah banyak bincang-bincang dengan Pak Wasto dari Sekretaris DPD PKS Kabupaten Bogor terkait bagaimana sih pandangan beliau ini untuk Kabupaten Bogor di 2004 dan seterusnya. Seperti apa sih sosok pemimpin yang memiliki kriteria yang bisa memajukan Kabupaten Bogor. Berikut juga banyak hal yang berkaitan juga tentang visi misi Kabupaten Bogor. Berikut juga terkait tema yang muncul di tahun Hari Jadi Bogor 541, harmonis, makmur, dan juga tuntas. Tuntas, harmonis, dan makmur ini seperti apa sih realisasinya. Cukup tadi dijawab oleh Pak Wasto dari selaku Sekretaris DPD PKS Kabupaten Bogor, yang juga ternyata beliau untuk di tahun 2024 mendatang akan ikut serta dalam pemilihan legislatif Kabupaten Bogor untuk DPRD Kabupaten Bogor dari Partai PKS. Nah, selanjutnya kita juga akan berbincang sejauh mana sih keseriusan beliau, benar atau tidak. Kita akan pertanyakan langsung kepada Kang Mas Wasto. Oke, Kang Mas, ini informasi yang saya ingin tahu lebih jauh ya, yang juga masyarakat ingin, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor ingin mengetahui kebenaran atau tidaknya Kang Mas akan mencalonkan diri kembali di bursa pemilihan legislatif tahun 2024 mendatang. Benar atau tidak seperti itu, Kang Mas? Saya dicalonkan mandatori ya, jadi dicalonkan, tidak mencalonkan diri, dan saya berdasarkan SK DPP dicalonkan untuk 2024 ini kembali di DPRD Kabupaten Bogor, daerah pemilihan 4. Mudah-mudahan membawa maslahat buat semuanya ya, partai, keluarga, masyarakat, dan tentu saja kita mengikuti aturan dan tata tertib bagaimana pemilu ini bisa terselenggara dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil begitu ya, sehingga masyarakat bisa menentukan pilihan sesuai dengan
pengetahuan, pemahaman, dan juga hati nuraninya begitu. Dan apabila pemilu ini berjalan dengan tertib sesuai dengan aturan mainnya begitu ya, saya kira akan menghadirkan wakil-wakil rakyat atau para pemimpin yang kemudian berkualitas begitu ya, dan sekaligus juga ini pendidikan politik langsung yang akan berdampak sangat positif kepada masyarakat kalau kemudian pemilu ini tidak dikotori dengan hal-hal yang menyimpang dari proses demokrasi dalam pemilu. Jadi insya Allah saya dicalonkan kembali untuk pemilu 2024 untuk DPRD Kabupaten Bogor di daerah pemilihan 4. Semoga semuanya sehat, sejahtera, dan bisa mengikuti pesta demokrasi 5 tahunan 2 tahun 2024 yang akan datang. Saya pernah di DPRD 2 periode dari 2009 sampai 2019 begitu ya. Dan periode ini saya bukan sebagai anggota dewan, ternyata banyak hikmah, bisa mengaca diri, bisa mengevaluasi diri, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki begitu untuk ke depan. Mudah-mudahan masih bisa bersama masyarakat membangun Bogor ke depan lebih baik, lebih cerdas, lebih sejahtera, aman untuk pribadi, aman untuk keluarga, aman untuk masyarakat Kabupaten Bogor, nyaman untuk beribadah, nyaman untuk berusaha, nyaman untuk menuntut ilmu, nyaman juga untuk aktivitas ekonomi dan politik. Saya kira itu yang diharapkan oleh semua kita masyarakat di Kabupaten Bogor pada khususnya begitu. Ya, Kang Mas, bisa kembali lagi dijelaskan untuk Dewan Pimpinan Pusat PKS mendukung kembali Kang Mas untuk ikut di bursa Pileg 2024. Ini berangkat dari sebuah tugas yang cukup berat juga ya, dengan dasar visi misi yang diberikan oleh DPP Pusat PKS ini, DPP PKS Pusat ini, termasuk juga visi misi yang Kang Mas miliki untuk ikut nanti pada percaturan politik di tahun 2024 mendatang. Ya, saya merasa masih banyak PR kita bersama ya untuk Kabupaten Bogor ke depan. Misalnya tentang kesejahteraan guru, tenaga kependidikan begitu. Ini tulang punggung peradaban begitu ya. Kita ingin menempatkan posisi guru, pendidik itu pada profesi yang terhormat. Karenanya kemudian kebutuhan akan tenaga pendidik dan kependidikan ini jadi prioritas bersama, baik dari status maupun juga kesejahteraannya, supaya mereka ini bisa konsentrasi dalam membina generasi dari waktu ke waktu. Dan ini yang terasa masih menjadi PR besar kita bersama ya dalam bidang pendidikan. Selain tentu saja infrastruktur pendidikannya begitu. Infrastruktur pendidikan, dan harus ada kolaborasi kerjasama antara masyarakat, dalam hal ini orang tua, kemudian lembaga pendidikan, dan juga pendidik dan tenaga kependidikan, di mana kita masih melihat ada kita membina mendidik keluarga sedemikian rupa di rumah begitu ya. Kemudian para pendidik juga mendidik dengan kurikulumnya di lembaga pendidikan sedemikian rupa, tapi ternyata lingkungan kita
semakin dinamis dengan berbagai budaya dan kebiasaan yang semakin berkembang, termasuk teknologi. Saya kira ini tantangan berat begitu, supaya kita membina di rumah, kemudian di sekolah, di lembaga pendidikan juga dibina, di masyarakat juga ditemukan kehidupan sosial yang sesuai dengan yang kita ajarkan. Itu tentang pendidikan ya. Kemudian juga tentang keagamaan, kehidupan keagamaan. Jadi kita harus semakin memupuk pendidikan keagamaan ini, karena masyarakat Kabupaten Bogor ini sangat religius begitu ya. Perhatian kepada guru ngaji, kepada ustadz dan ustadzah begitu ya. Perhatian kepada para kiai, para ulama, para santri begitu. Ini harus mendapatkan tempat yang tepat dan terhormat begitu, karena untuk kehidupan dunia dan kehidupan setelah dunia ini, mereka inilah yang kemudian bisa memberikan pencerahan kepada kita, pada seluruh masyarakat di Kabupaten Bogor, dan mereka akan memberikan kedamaian. Nah, bagaimana cara menempatkan mereka pada posisi yang terhormat dan yang tepat dan yang strategis, inilah yang menjadi PR kita bersama, supaya selain cerdas, selain pinter, masyarakat Kabupaten Bogor juga punya integritas, punya akhlakul karimah begitu ya, punya mental yang kokoh dan kuat untuk mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang saya terasa masih punya PR gitu ya untuk kita bersama, memang koneksitas dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas ini di Kabupaten Bogor ini harus jadi perhatian utama, dengan target waktu yang jelas, target per wilayah yang juga jelas dan terukur. Saya Jeffrey Sukapura dari kanal YouTube Trend Topics pada program Sowan Politik dengan Bapak Wasto yang saat ini duduk sebagai Sekretaris DPD PKS Kabupaten Bogor, yang juga langsung tadi dari keterangan beliau bahwa beliau juga di tahun 2024 mendatang juga kembali untuk ikut mencalonkan diri dalam ajang pemilihan umum legislatif. Semoga cita-cita beliau kembali berkiprah di pembangunan Kabupaten Bogor 2024 mendatang bisa terwujud. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan Kang Mas terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berwawancara dengan Trend Topics. Terima kasih Mas Jeffrey Sukapura. Saya sangat senang dikunjungi, karena ini juga bagian dari komunikasi kita dengan masyarakat. Semoga masyarakat Kabupaten Bogor masih memberikan kepercayaan kepada kita, kepada PKS, dan mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, penuh berkah, rezekinya melimpah. Amin ya robbal alamin. Dimudahkan segala urusan. Terima kasih.